Shalom, kami dari grup kecil 35, grup besar 7, yang terdiri dari saya sendiri, Helena Lubis, Daniel Muskita, Mardita Angela Raul, Niken Fitri Samosir, Novi Damayanti, Pinka Kinanti Gusti, Rani Margaret, Rumiasi, Fania Dominika Bani, dan Yoga Bunyadone. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas gangguan kardiovaskular pada ibu hamil. Berikut kami paparkan materinya. Shalom, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari kardiovaskuler. Kardiovaskular merupakan suatu keadaan di mana sistem pembuluh darah pada jantung mengalami penyempitan. Etiologi sistem kardiovaskular pada ibu hamil yang pertama ada hipertensi. Gangguan hipertensi pada kehamilan atau hypertension pregnancy disorders merupakan penyebab peningkatan morbiditas dan mortalitas maternal, janin, dan neonatus. Wanita hamil dengan hipertensi mempunyai risiko yang tinggi untuk komplikasi yang berat seperti solusio plasenta, penyakit cerebrovaskular, gagal organ, dan koagulasi intravaskular. Yang kedua ada obesitas. Wanita hamil dengan kondisi obesitas beresiko tinggi mengalami preeklamsia yang ditandai dengan hipertensi dan proteinuria. Etiologi yang selanjutnya yaitu merokok. Paparan rokok selama kehamilan dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung bawaan pada janin. Selanjutnya, resistensi insulin atau diabetes mellitus. Wanita dengan DM tipe 1 lebih beresiko mengalami retinopati dan nefropati di kemudian hari jika mereka mengalami preeklamsia. Hal tersebut dianggap sebagai faktor utama resiko terjadinya penyakit kardiovaskular pada ibu hamil. Etiologi selanjutnya ada hiperlipidemia, disebabkan oleh terlalu banyaknya kolesterol dalam darah. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan sumbatan atau plak pada dinding pembuluh darah. Seiring berjalannya waktu, plak tersebut bisa meluas dan menyumbat arteri sehingga dapat menyebabkan penyakit jantung dan stroke. Yang terakhir ada kurang olahraga. Olahraga untuk ibu hamil seperti latihan kardio dapat memperkuat jantung dan paru-paru. Dengan olahraga, kerja jantung meningkat dan baik untuk kesehatan secara umum. Maka dari itu, ibu hamil yang kurang berolahraga lebih berisiko mengalami penyakit kardiovaskular. Perkenalkan, nama saya Niken Fitri Samosir. Saya akan melanjutkan dari dampak bagi ibu hamil, yaitu perubahan hemodinamik. Itu peningkatan volume plasma 30-50% relatif lebih besar dibanding peningkatan sel darah merah biasanya itu 20-30%, mengakibatkan terjadinya hemodilusi dan menurunnya konsentrasi hemoglobin. Peningkatan volume darah ini mengakibatkan cardiac output saat istirahat meningkat sampai 40%. Kehamilan juga menyebabkan perubahan EKG dan perubahan ukuran jantung. Ukuran jantung berubah karena dilatasi ruang jantung dan hipertrofi. Pembesaran pada katup trikuspid akan menimbulkan regurgitasi ringan dan menimbulkan bising sistolik normal grade 1 atau 2. Pembesaran rahim ke atas rongga abdomen akan mendorong posisi diafragma naik ke atas dan mengakibatkan posisi jantung berubah ke kiri dan anterior. Apeks jantung bergeser keluar dan ke atas. Perubahan ini menyebabkan perubahan EKG sehingga didapati deviasi aksis ke kiri, ST segmen, dan sering didapati gelombang T yang inversi atau mendarat pada lead 3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Rani. Kemudian dampak yang berikutnya yaitu distribusi aliran darah. Peningkatan level hormon steroid saat kehamilan menjadi alasan utama terjadinya perubahan pada vaskuler dan miokard. Lalu dampak yang terakhir yaitu perubahan hemodinamik dengan exercise. Peningkatan cardiac output relatif lebih besar dari peningkatan konsumsi oksigen, sehingga terdapat perbedaan oksigen arteri venus yang lebih besar dan lebih lebar dari yang dihasilkan pada wanita tanpa kehamilan dengan derajat exercise yang sama. Keadaan ini menunjukkan pelepasan oksigen ke perifer sedikit kurang efisien selama kehamilan. Pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Yang pertama yaitu inspeksi. Dilakukan pada kepala dan wajah untuk mencari tanda-tanda kongenital, pengukuran JVP, dan juga penilaian denyut karotid dan kelenjar tiroid. Kemudian yang kedua yaitu palpasi. Dilakukan untuk mencari adakah kelainan bentuk dinding toraks, seperti pectus excavatum, pericordial bulging, denyut apex cordis, dan juga trial. Kemudian yang ketiga yaitu auskultasi, dilakukan untuk menilai bunyi jantung 1, 2, 3, 4, murmur jantung, opening snap, galop, dan sebagainya. Pemeriksaan fisik juga dilakukan pada paru-paru, abdomen, dan ekstremitas, serta sistem-sistem organ tubuh lain.
Lalu pemeriksaan penunjang seperti ekokardiografi, lab rutin untuk mengecek hematologis, kimia darah, dan gula darah. EKG itu dapat dilakukan untuk memonitor 24 jam. Lalu ada fonokardiogram untuk menilai bunyi jantung dan juga murmur. Lainnya untuk kultur tenggorokan, C-reaktif protein, hasto, dan kultur darah. Selanjutnya adalah diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan ada 3, yaitu penurunan cedera jantung yang berhubungan dengan etiologi malformasi jantung yang ditandai dengan rasa nyeri pada dada di sebelah kiri. Lalu yang kedua adalah pola nafas yang tidak efektif yang berhubungan dengan kongesti pulmonal ditandai dengan sesak nafas. Lalu yang ketiga adalah intoleransi aktivitas dengan etiologinya itu ketidakseimbangan pemakaian oksigen oleh tubuh dan suplai oksigen. Implementasi keperawatan. Pada diagnosa 1, penurunan curah jantung berhubungan dengan malformasi jantung. Tindakan keperawatan berupa memonitor tanda-tanda vital, perawat melakukan pemeriksaan EKG, mengkaji capillary refill, mengobservasi kualitas dan kekuatan denyut jantung. Pada diagnosa 2, kedua pola nafas tidak efektif berhubungan dengan kongesti pulmonal. Tindakan keperawatan berupa memberikan oksigen dengan via kanul nasal 5 liter, memberikan posisi semi-fowler, mengajarkan nafas dalam, memonitor tanda-tanda vital, dan mengkolaborasi dengan dokter dalam pemberian terapi oksigen. Pada diagnosa 3, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara pemakaian oksigen oleh tubuh dan suplai oksigen ke sel. Tindakan keperawatan yang dilakukan memonitor tanda-tanda vital, menganjurkan pasien untuk istirahat bila terjadi kelelahan, membantu mengidentifikasi aktivitas pasien yang disukai, membantu pasien memilih posisi yang nyaman untuk istirahat. Demikian materi tentang gangguan kardiovaskular pada ibu hamil yang telah kami paparkan. Kiranya materi ini dapat membantu teman-teman untuk memahami bagaimana gangguan kardiovaskular pada ibu hamil. Jika ada kesalahan, kata, atau kurang berkenan di hati teman-teman, kami mohon maaf. Terima kasih dan God bless you.